Ya, informasi terpopuler yang pertama dari cnbcindonesia.com adalah PNS siap-siap, ada rezeki nomplok datang. Hal yang paling dinantikan oleh pegawai negeri sipil atau PNS ini sudah mulai terlihat hilalnya. Ya, pemerintah memastikan seluruh pegawai negeri sipil akan mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pada tahun ini. Kepastian ini dituangkan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2023 yang diterima oleh CNBC Indonesia. Dalam kerangka tersebut, pemerintah menegaskan akan secara konsisten melakukan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong produktivitas. Oleh karena itu, kebijakan belanja pegawai tahun 2023 akan diarahkan salah satunya yakni menjaga daya beli para abdi negara. Dalam APBN 2023, DPR dan pemerintah telah bersepakat bahwa belanja pegawai ditetapkan mencapai Rp257 triliun atau naik 3,3%. Jadwal pencairan THR merujuk pada kalender penanggalan Masehi tahun 2023, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada Sabtu 22 April 2023 dan sesuai peraturan pemerintah, pencairan THR dilakukan paling cepat H-10 Lebaran Idul Fitri. Sementara untuk pencairan gaji ke-13 biasanya dilakukan menjelang masuknya tahun ajaran baru, yakni bulan Juli. Ya, untuk informasi yang kedua adalah Jokowi tutup pintu keluar dolar eksportir, di mana Direktur Utama PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA, Yaya Setiatmaja ini mengatakan bahwa rencana pemerintah merevisi kebijakan devisa hasil ekspor dapat berdampak positif terhadap pasar keuangan maupun perekonomian Indonesia, karena akan menambah suplai dolar Amerika Serikat dan rupiah mengalami penguatan. BCA siap membantu pemerintah untuk memberikan edukasi kepada investor agar memahami kebijakan ini untuk jangka panjang, termasuk dampak positif terhadap bisnis investor tersebut. Yahya memaparkan kita membutuhkan dolar itu untuk mengawal ekonomi kita supaya kurs rupiah bisa terkendali dan jika dilakukan secara tertib, maka akan membantu perkembangan perekonomian Indonesia ke depan. Pada sisi lain, menurut Yahya yang harus disiapkan adalah produk yang menarik agar dolar Amerika Serikat mau ditempatkan di industri keuangan dalam negeri serta menghindari kaburnya asing dari Indonesia. Informasi yang ketiga adalah bentrokan di smelter PT GNI berujung maut. Direksi PT Gunbuster Nikel Industri atau GNI menyampaikan keprihatinan atas peristiwa demonstrasi yang berakhir ricuh pada 14 Januari 2023 yang berlokasi di area smelter milik PT GNI di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Insiden tersebut tidak hanya berdampak bagi perusahaan, melainkan juga masyarakat sekitar. Perusahaan bersama dengan aparat penegak hukum langsung melakukan investigasi dan mengusut tuntas seluruh kejadian yang menimbulkan kerugian, baik itu material, imaterial, hingga jatuhnya korban jiwa. Seperti diketahui, bentrokan yang terjadi antara warga negara asing dan juga warga negara Indonesia telah merenggut 2 korban jiwa. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supratno.